Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu sastra kitab karya Hamzah Al-Fansuri yang berjudul Kitab Al-Muntahi. Mari kita simak bersama-sama dalam video berikut ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai Kitab Al-Muntahi, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai biografi Hamzah Al-Fansuri. Hamzah Fansuri adalah salah satu tokoh tasawuf yang memiliki peran penting dalam sejarah pemikiran tasawuf di Nusantara terutama di Aceh. Secara keseluruhan tidak ditemukan data terkait informasi sosok Hamzah Fansuri. Mengenai informasi yang lain seperti kapan Hamzah Fansuri dilahirkan dan wafat, serta di mana jenazahnya dimakamkan tidak ditemukan data pendukung. Tetapi di dalam syair-syair yang ditulis oleh Hamzah Fansuri ditemukan beberapa informasi sebagai berikut. Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui syair-syair yang ditulis oleh Hamzah Fansuri, diketahui bahwa Hamzah Fansuri lahir di kota Berus yang terletak di pantai barat Sumatera Utara, di antara Singkil dan Sibolga. Kota ini dulunya dinamai Fansur oleh orang Arab zaman dahulu, itulah sebabnya di belakang namanya disebut Fansuri. Terkait informasi mengenai tempat kelahiran Hamzah Fansuri masih terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa Hamzah Fansuri lahir di daerah Syarnawi yang didasarkan pada kalimat mendapat wujud di tanah Syarnawi dalam salah satu syair karyanya. Ada juga pendapat dari Syed Muhammad Naguib Al-Attas bahwa Hamzah Fansuri lahir di Aceh, tepatnya di Syarnawi yang merupakan kota baru yang terletak tidak jauh dari ibu kota kerajaan Aceh. Kemudian muncul pendapat baru dari Drus yang mempertanyakan terkait tempat kelahiran Hamzah Fansuri. Sebab menurutnya syair yang dibicarakan Al-Attas merupakan tafsir sufistik. Drus menyimpulkan bahwa sebenarnya Hamzah Fansuri adalah pengembara dari Berus hingga Kudus. Selanjutnya adalah pendidikan Hamzah Fansuri. Pendidikan dasar Hamzah Fansuri diperoleh di daerah Fansur. Dikutip dari pendapat Hashmi bahwa pada masa itu Fansur tidak hanya dikenal sebagai kota perdagangan kapur Berus, melainkan juga dikenal sebagai kota pendidikan. Kemudian atas adanya keinginan Hamzah Fansuri untuk mengenal intisari ajaran tasawuf, maka ia mengembara ke berbagai dunia seperti Baghdad yang waktu itu dikenal sebagai pusat pengembangan tarikat Qadiriyah. Di dalam syairnya juga diisyaratkan bahwa Hamzah Fansuri adalah murid Abdullah Al-Qadir Jalani, sehingga dikatakan bahwa ia adalah penganut tarikat Qadiriyah. Di kota Baghdad inilah Hamzah Fansuri menerima ijazah dari tokoh Sufi Qadiriyah untuk mengajarkan tarikat Qadiriyah dan diangkat menjadi mursyid atau pembimbing spiritual dalam tarikat ini. Ajaran tasawuf yang dikembangkan oleh Hamzah Fansuri banyak dipengaruhi oleh pemikiran Wujudiyah Ibnu Al-Arabi, Sadruddin Al-Qunawi, dan Fakhruddin Iraqi. Kemudian untuk karangan-karangan syairnya banyak dipengaruhi Fariduddin Al-Athar. Selanjutnya adalah beberapa pendapat mengenai masa hidup Hamzah Fansuri. Hanya terdapat informasi bahwa Hamzah Fansuri hidup pada masa Kesultanan Kerajaan Aceh. Ada juga dua pendapat lain yang berbeda. Pendapat pertama adalah bahwa Hamzah Fansuri lahir dan hidup pada pertengahan abad ke-16 Masehi sampai akhir abad ke-16 Masehi, yaitu pada masa Sultan Alauddin Riayat Syah Said Al-Mukamil 1596 sampai 1604 Masehi. Pendapat kedua mengatakan bahwa Hamzah Fansuri hidup pada akhir abad ke-16 Masehi sampai awal abad ke-17 Masehi, bahkan sampai tahun 1636 Masehi. Yakni 6 tahun sesudah Syahmuddin Pasai wafat. Hamzah Fansuri diperkirakan hidup pada masa Sultan Alauddin Riayat Syah Said Al-Mukamil sampai pada masa Sultan Iskandar Muda dan menjadi orang yang berpengaruh di kerajaan Aceh. Sedangkan Drus berpendapat bahwa Hamzah Fansuri hidup sebelum masa Sultan Iskandar Muda dan diperkirakan wafat pada akhir abad ke-16 Masehi atau sekitar tahun 1590 Masehi. Sebab menurut Drus pada masa itu ajaran tasawuf yang berpengaruh di Aceh adalah martabat 7 yang diajarkan oleh Syamsuddin Pasai. Sedangkan Hamzah Fansuri tidak pernah mengajarkan tasawuf martabat 7, melainkan tasawuf martabat 5. Drus juga mengemukakan bahwa Hamzah Fansuri kemungkinan wafat sebelum tahun 1590 Masehi. Sebab pada masa akhir abad ke-16 sampai awal abad ke-17 nama Hamzah Fansuri hanya disebut sebagai tokoh terkemuka masa silam. Sehingga berdasarkan hal tersebut,
muncul anggapan bahwa Hamzah Fansuri kemungkinan sudah wafat pada akhir abad ke-16 dan pengaruhnya sudah digantikan oleh Syamsuddin Pasai. Pendapat terus ini kemudian mendapat sanggahan kembali oleh Syed Muhammad Naguib Al-Attas, Brakel, dan Braginsky. Mereka menyebutkan bahwa Hamzah Fansuri hidup sampai masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu awal abad ke-17. Sebagai landasan untuk memperkuat argumennya, Al-Attas mengambil bait terakhir syair Bar al-Nisai, salah satu syair yang menyatakan bahwa Hamzah Fansuri masih hidup pada awal abad ke-17 setidaknya sampai periode awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Braginsky juga berpendapat bahwa Hamzah Fansuri hidup sampai masa Sultan Iskandar Muda sebab melalui syairnya, Hamzah Fansuri mengkritik gaya hidup sufistik yang menyimpang di kalangan masyarakat Aceh maupun dalam lingkungan kerajaan Aceh yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Hamzah Fansuri juga mengkritik praktik yoga yang merupakan ajaran yang berasal dari Indi di dalam amalan zikir, di mana kehidupan tasawuf di Aceh pada kurun waktu akhir abad ke-16 Masehi dan awal abad ke-17 Masehi masih bercampur dengan pengaruh ajaran agama Hindu. Melihat banyaknya pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hamzah Fansuri diperkirakan hidup antara akhir abad ke-16 Masehi hingga awal abad ke-17 Masehi, bertepatan dengan masa Kesultanan Kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Alauddin Riyayat Syah Said Al-Mukamil 1589 sampai 1604 Masehi sampai periode awal kepemimpinan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi. Jika benar Hamzah Fansuri wafat pada tahun 1630 atau 1636 Masehi, berarti dapat dipastikan bahwa Hamzah Fansuri mengalami masa keemasan dan kejayaan pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam dan memberikan andil besar dalam perkembangan pemikiran dan praktek keagamaan, khususnya tasawuf pada masa itu. Berikut ini merupakan karya-karya yang ditulis oleh Hamzah Fansuri. Hamzah Al-Fansuri dikenal dengan berbagai jenis karya sastra yang diciptakannya, seperti syair atau puisi, dan juga prosa. Karya-karyanya antara lain sebagai berikut. Pertama, syair burung unggas. 2. Syair dagang. 3. Syair perahu. 4. Syair si burung pipit. 5. Syair si burung pungguk. Ke-6. Syair sidang fakir. 7. Syair Bayan Nisa. 8. Asrar al-Arifin Rahasia Kaum Arif. 9. Syarab al-Asyikin Minuman Para Perindu. 10. Kitab Al-Muntahi Kitab Penghabisan, Kitab Para Pakar. Dari beberapa karya di atas, terdapat salah satu karya yang cukup terkenal yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu salah satu karyanya yang berjudul Kitab Al-Muntahi yang berarti Kitab Penghabisan atau Kitab Para Pakar. Kitab Al-Muntahi karya Hamzah Al-Fansuri. Kitab Al-Muntahi atau yang dikenal sebagai semacam kitab pedoman bagi orang-orang yang sudah menjadi pakar atau arif dalam ilmu tasawuf. Dalam Kitab Al-Muntahi banyak dikutip ayat-ayat Al-Quran, hadis, serta perkataan dari para ahli-ahli sufi, di mana di dalamnya dijelaskan secara panjang lebar mengenai hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ciptaannya. Pada karyanya yang satu ini, Hamzah Fansuri banyak menganalogikan hubungan antara Allah dengan ciptaannya seperti laut dengan ombak, matahari dengan cahaya, limau dengan bagian batangnya, dan lain-lain. Rus dan Brakel 1986 dalam buku The Poem of Hamzah Fansuri mencatat bahwa naskah Al-Muntahi pernah ditulis dalam bahasa Jawa yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kuat ajaran Hamzah Fansuri terhadap tasawuf di Pulau Jawa. Banyak yang berpendapat bahwa Al-Muntahi merupakan hasil resepsi Hamzah Fansuri terhadap karya-karya, pengetahuan, dan pemikirannya yang terdahulu. Deskripsi naskah Kitab Al-Muntahi. Naskah Kitab Al-Muntahi merupakan koleksi naskah tertua yang terletak di Perpustakaan Leiden Belanda dengan nomor naskah Codex OR ke-7291. Naskah ini sudah pernah ditransliterasikan oleh Al-Attas pada tahun ke-1970. Terdapat naskah dengan isi yang berkaitan dengan Al-Muntahi yang ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa atau aksara pegon
Naskah dengan bahasa Jawa ini merupakan koleksi Bapak Roh Karis Hidayat yang merupakan warisan keluarga secara turun-temurun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa naskah ini memiliki dua versi, yaitu versi Melayu dan versi Jawa. B. Isi naskah Kitab Al-Muntahi. Secara garis besar, naskah Kitab Al-Muntahi banyak mendeskripsikan ajaran tasawuf yang memuat prinsip-prinsip wahdah al-wujud. Dalam naskah ini banyak dikutip pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh tasawuf. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya yakni Yazid al-Bustami, Junaid al-Baghdadi, Fariduddin Atta, dan Jalaluddin Rumi. Selain itu juga terdapat hadis-hadis di dalamnya. Jika diidentifikasi terdapat 3 hadis Nabi yang menjadi pedoman dasar dalam kitab ini, diantaranya sebagai berikut. Hadis pertama adalah Man nazaro ila syai'in walam yaro ala fihi fahuwa batilun. Artinya barang siapa yang melihat kepada sesuatu tapi ia tidak melihat Allah dalam sesuatu itu, maka penglihatannya adalah batil atau salah. Hadis yang kedua adalah Kuntu kanzan mafian fe'ababtu enurofa faqolaktu al-khulko. Artinya aku adalah permata yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal, maka aku menciptakan makhluk. Selanjutnya yang ketiga adalah Ana minallah wal alamu mini, artinya aku dari Allah dan alam semesta dariku. Selain itu, dalam kitab ini juga dijabarkan mengenai pokok-pokok pemikiran ontologis Hamzah Fansuri mengenai hubungan antara Tuhan, makhluk, dan Nabi. Menurut Al-Atas, secara garis besar ajaran tasawuf ini terdiri atas 5 hal sebagai berikut. Pertama, tentang kejadian atau penciptaan alam semesta sebagai manifestasi Tuhan dan kemahakuasaannya. 2. Tentang bagaimana Tuhan memanifestasikan dirinya. 3. Tentang bagaimana alam semesta dipandang dari sudut pemikiran ahli makrifat. 4. Mengenai penyebab pertama atas segala kejadian. 5. Tentang bagaimana seseorang dapat kembali ke asalnya atau disebut kanzan mahfian. Dalam kitab ini menganalogikan makna kanzan mahfian atau permata tersembunyi sebagai penggambaran hubungan Tuhan dengan makhluk-makhluknya. Contohnya seperti pohon yang tersembunyi dalam biji. Meskipun pohonnya belum ada, tetapi pohon itu sudah ada di dalam biji. Hal ini didukung dengan adanya hadis yang menyertai, yaitu Al-Mukminu Miratul Mukmin, bahwa salah satu nama Allah adalah Mukmin, dan seorang yang beriman juga merupakan mukmin. Allah menjadi cermin bagi hambanya dan hamba pun menjadi cermin bagi Tuhannya. Karena keduanya tidak bercerai seperti firman Allah, Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Dan Allah lebih dekat kepada kamu daripada urat lehermu. Dan Ia juga yang dahulu, Ia juga yang kemudian, Ia juga yang nyata, Ia juga yang tersembunyi. Pada kitab ini, Hamzah Fansuri tidak menjelaskan secara sistematis. Hamzah Fansuri hanya mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, serta ucapan para sufi dan penyair untuk menjelaskan makna kalimat Man araf nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya.